menjadi salah satu seri BMW yang paling dicari oleh para customer BMW Tunas Certified Pre-Owned. Kalau dilihat dari kuncinya, kalian tahu nggak ini seri apa? Yes, beberapa bulan yang lalu kami sempat tidak memiliki stok tersebut, tapi saat ini kami sudah kembali mendapatkannya, dan kali ini kita akan mereview secara singkat BMW X5 xDrive 40i Pra LCI G05 tahun 2022. Bagaimana spek tentang mobil ini? Tonton video ini hingga akhir. Ya, kalau kita lihat dari bagian depan dari mobil ini memang mengalami perubahan signifikan ya dibanding dengan versi LCI-nya. Di mana versi LCI dari G05 ini baik dari desain lampunya, grillnya, dan bumpernya itu juga berubah. Namun, walaupun terkesan lebih old school, G05 Pra LCI ini sejujurnya masih banyak sekali peminatnya. Ya karena memang secara desain sebenarnya tidak ada yang salah dari mobil ini, baik dari sisi depan, interior, maupun hingga ke bagian belakangnya. Sekarang kita akan lihat satu persatu desain dari mobil ini. Kalau kita bisa lihat, yang pertama, untuk headlamp yang digunakan, untuk di tahun 2022, BMW itu masih membanggakan dengan menggunakan BMW Laser Light. Makanya kalau kalian bisa lihat, ada tulisan BMW Laser di bagian samping dan juga ada aksen biru di bagian proyektornya. Lalu DRL yang menjadi ciri khas dari BMW ini masih yang berbentuk heksagonal seperti ini ya, berbanding dengan yang versi LCI-nya yang sekarang sudah mengalami perubahan juga. Lalu kalau membahas masalah kidney grill dari mobil ini sudah menggunakan active kidney grill ya, di mana grill ini cukup pintar, di mana bisa membaca situasi dan kebutuhan dari mobil untuk kebutuhan pendinginannya seperti apa, sehingga kipas-kipas ini atau sirip-sirip ini bisa membuka secara otomatis dan menutupnya sesuai dengan kebutuhan mobil. Lalu banyak sekali komplain dari para customer untuk X5 2023 bahwa kok mobil sebesar ini tidak memiliki kamera 360. Iya, dan waktu itu saya selalu bilang, jika ingin kamera 360, kalian harus ambil di versi 2022 karena mobil ini sudah memilikinya. Sekarang kita akan bahas mesin dulu karena disinilah banyak orang mencari BMW X5 ini. Let's go. Ya, ketika kita membuka kap mesin langsung terlihat cover mesin dengan T6 aksen garis seperti ini yang menandakan yes, ini adalah mesin yang cukup spesial yang digunakan oleh BMW, yaitu B58 series engine 3000 cc twin power turbo. Nah, mesin ini memiliki output tenaga 340 horsepower dan torsi mencapai 500 Nm. Ralat 450 Nm, karena kalau yang 500 Nm itu ada di BMW 840i, karena itu adalah sebuah Grand Touring, secara torsi itu memang dinaikkan. Lalu mesin ini dikawinkan dengan transmisi 8 speed ciri khas dari BMW yaitu ZF, dan tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda karena ini adalah sebuah xDrive. Mobilnya sangat nyaman, mesinnya sangat powerful, dan inilah mesin yang dicari oleh para penggemar X5 karena mesinnya seenak itu dalam penyaluran tenaganya. Lari 200 km per jam pakai mobil ini anteng-anteng aja. Sekarang kita akan bahas yuk untuk bagian samping, tapi karena ini secara ruang itu cukup sempit ya, maka kita akan POV aja, saya akan pinjam kamera dari kameramen. Nah, untuk bagian samping dari mobil ini, kita bahas dulu untuk velgnya. Velgnya ini ring 20 dengan ban bawaan dari Pirelli P Zero. Ukuran ban depannya ini adalah 275/45 ring 20. Nah, untuk ban belakangnya ini jauh lebih besar. Karena kenapa? Kalau kita untuk lihat bagian belakangnya, ini ukurannya adalah 305/40, memang lebih tipis ring 20, dan finishing dari velgnya ini adalah single tone berwarna silver, ciri khas dari X5. Lalu kalau kita lihat bagian sampingnya, ini ada list chrome yang membingkai seluruh jendela dari mobil ini, dan juga ada roof rack yang bisa dipakai untuk menaruh barang. Sekarang kita akan bahas yuk untuk bagian belakang dari mobil ini, di mana
disinilah desain yang banyak orang suka, yaitu bagian lampu belakangnya. Dimana L shape-nya ini keren banget ya, dan kemudian di tengah-tengahnya ini ada untuk lampu sen dan juga untuk lampu mundur. Nah, ketika dinyalakan akan seperti ini. Kameramen minta tolong coba hazard. Nah, lampu sen ini dari bagian tengah bagasi hingga ke bagian samping dan ini keren banget. Lalu, untuk desain pintu belakang dari mobil ini, bagasinya, ciri khas dari BMW adalah terbagi dua seperti ini. Dan fun fact-nya, pintu bagasi ini bisa didudukin hingga berat 100 kg maksimal. Nah, untuk kapasitas bagasi ini cukup besar ya. Ini sebenarnya konfigurasinya adalah 7-seater. Namun untuk dua kursi di belakang itu dilipat sehingga memaksimalkan untuk bagasi. Sekarang kita akan masuk untuk row baris kedua dari mobil ini. Let's go. Ya, sekarang kita sudah ada di baris row 2 dari mobil ini, di mana biasa pemilik dari mobil ini adalah seorang bos ya yang memiliki jasa driver tapi tidak suka dengan sedan. Ya, X5 ini adalah menjadi pilihannya. Dan duduknya enak. Karena kenapa? Yang pertama, kalau kalian bisa lihat desain dari kursinya, ini di bagian pantat kita waktu duduk itu agak lebih menjorok ke bawah dan menghasilkan posisi kursi yang di bagian depannya ini lebih tinggi sehingga dapat menyangga paha itu dengan baik. Lalu untuk dari maju mundurnya, kemudian recline dari kursinya, semua sudah elektrik dan dioperasikan dari samping kursi. Lalu mobil ini sudah dilengkapi juga kursinya dengan cup holder yang ini mewah banget ya. Karena kenapa? Sebenarnya ini mirip dengan seri 5. Tapi diberikan finishing aluminium seperti ini yang menambah kesan mewah dari mobilnya. Dan mungkin kalian secara sadar ya, mobil ini memiliki warna interior yang cukup kontras, yaitu coffee. Iya, ini sih tidak segonjreng konyek ya, tapi coffee ini memberikan rasa yang kalem tapi tetap mewah. Nah, kemewahan pun terus berlanjut karena penumpang dari row baris kedua ini mendapatkan bantal yang cukup oke untuk dipakai dan menyangga kepala dengan baik. Headrest tinggal diturunkan aja, sesuaikan, dan ini bisa benar-benar bantal itu di pangkal leher kita. Lalu tray juga ada yang bisa kalian maksimalkan untuk privacy, dan sound system pun sudah dari Harman Kardon ya, yang kita tahu semua bahwa Harman Kardon dari BMW itu memiliki suara yang bagus banget. Lalu ada layar monitor juga yang bisa dioperasikan dan terintegrasi dengan layar yang ada di bagian depan. Lalu panoramic sunroof gede banget ya hingga ke row baris kedua nih, yang menimbulkan kesan lega juga karena plafonnya pun ini berwarna beige ya, yang cukup terang, yang harus agak hati-hati sih memang ketika pakai mobil ini karena ini akan membutuhkan perawatan yang ekstra. Tapi nggak masalah, menimbulkan kesan mewah dan juga terang dari mobil ini. Untuk AC, quad zone individual climate control ya, dengan tandanya ada pengaturan suhunya. Di sini individual ada 2, berarti depan kiri kanan dan belakang kiri kanan itu bisa memiliki suhu yang berbeda-beda. Sekarang kita akan bahas lagi untuk bagian depan dari mobil ini untuk melihat bagaimana posisi berkendaranya dan apa saja yang kita bisa mainkan dari mobil ini. Let's go. Nah, kalau berbicara masalah layout dari mobil ini, sebenarnya mirip dengan, kita udah beberapa kali ya bikin video tentang X5. Layarnya ini masih mirip, menggunakan iDrive 7 operating system. Ya, speedometernya juga masih mirip, layoutnya mirip. Paling yang berbeda ini di panel tengah ini aja nih. Ya, yang ini berwarna silver seperti ini, disertai juga dengan ambient light yang bisa diubah warnanya sesuai dengan mood kita. Lalu AC ini climate control ya, tadi sudah dibahas di bagian belakang, dan ini animasinya bagus banget nih kalau kita matikan ya. Tuh,
Dan ketika kita nyalakan, bagus banget. Itu sentuhan kecil tapi memberikan rasa mewah di mobil ini. Spion elektrokromatik ya, auto dimming, bisa meredup sendiri ketika ditembak lampu dari belakang. Wireless charging juga ada. Dan saya mau kasih satu hal yang tidak ada di X5 LCI adalah untuk di generasi ini masih mendapatkan cooler and heater cup holder. Iya, jadi mobil ini masih bisa untuk memiliki kemampuan menjaga suhu minuman kita. Kalau minumannya dingin, tinggal masukkan ke bagian cooler saja. Kalau mau ke pemanas, ya udah tinggal dipencet saja. Dan ini tidak ada di versi paling baru dari X5. Dan kalian masih bisa mendapatkan di mobil ini. Lalu untuk center konsolnya masih sama. Ini adalah tuas transmisinya, masih versi joystick, bukan rocker switch, ya. Kemudian mode berkendara ada Sport, Comfort, Eco Pro, dan juga Adaptif. Mobil ini sudah dilengkapi juga dengan Hill Descent Control dan juga Adaptive Air Suspension. Dimana ini lagi disetting untuk posisi paling rendah, untuk standarnya itu ada di posisi 3. Total ada 5 level. Sekarang kita berbicara masalah posisi berkendara dari mobil ini. Ini tilt dan teleskopiknya secara elektrik, ya, dan ini artikulasinya jauh banget. Tinggi saya adalah 168 cm dan sangat tidak sulit untuk menemukan posisi terbaik ketika membawa mobil ini. Kaki itu bisa lurus dan juga tangan itu masih membentuk sudut menyiku yang membuat tangan itu menjadi lebih rileks. Ditambah semua BMW sudah menggunakan pedal organ ya, yang membuat kaki itu bisa napak ke lantai dan juga ya udah kaki itu bisa lebih rileks. Pedal shift, sen ada di kiri, wiper ada di kanan, sama seperti BMW pada umumnya, dan baik wiper maupun lampu itu sudah dilengkapi dengan auto. Untuk bagian kursi driver itu dilengkapi juga dengan memory seat 2 slot yang bisa kalian pakai, satu untuk kalian dan satu mungkin untuk istri kalian. Untuk berbicara masalah berkendara nih, ini adalah joysticknya, dan ketika akan masuk ke D, ini menjadi banyak pertanyaan dari customer. Caranya adalah tinggal dipencet saja tombol unlock dulu baru masuk ke D. Kalau mau ke R, tinggal pencet unlock, dorong 2 kali, 1, 2. Yes, ini masuk ke R, dan ketika di P dipencet saja. Dan berlanjut dari transmisi, kita masuk ke bagian mode berkendara nih. Mode berkendara total ada 4, ada Sport, Comfort, Eco Pro, dan juga Adaptif. Dan speedometer ini menyesuaikan dengan mode berkendaranya. Kalau Eco Pro aksennya berubah menjadi biru, kalau Sport menjadi ada aksen merahnya. Dan kita lihat yuk untuk kamera 360-nya, di mana ini hal kecil yang BMW lakukan, yaitu warna mobilnya disamakan dengan warna asli dari mobilnya. Kalau biru ya udah biru, kalau hitam ya udah hitam. Ini little things tapi memberikan rasa personal ke kita sebagai pemiliknya. Lalu apa lagi? Satu hal terakhir sebelum yang kita masuk ke dalam kesimpulan, saya sih suka dengan setir X-Line ini karena trim dari X5 ini sebelum yang LCI kan M Sport ya. Untuk yang LCI ini adalah X-Line yang elegan banget, ada aksen silver di tengahnya di sini. Dan untuk kenyamanan berkendara, cruise control memang udah ada, tapi untuk adaptive cruise controlnya itu memang belum ada. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan masuk dalam kesimpulan untuk membahas bagaimana kondisi dari mobil ini dan berapa harga dari mobil ini. Let's go. Lalu bagaimana kesimpulan untuk BMW X5 ini? Ya, ini adalah BMW X5 dengan warna Pitonic Blue yang buat beberapa orang warna ini bagus banget karena ini adalah sebenarnya warnanya ciri khas dari BMW. Kalau saya sih suka dengan perpaduannya, biru dalamnya adalah kopi coklat, dimana sangat kontras dan menimbulkan kesan yang sangat mewah. Pertama, sebelum kita akan membahas masalah pajak dan harga dari mobil ini, kita berbicara dulu untuk masalah sampai kapan masa berlaku pajak dari mobil ini. Mobil ini masa berlaku pajaknya itu hingga Mei 2025, jadi kita memang tidak akan memberikan free balik nama dan pajak baru karena memang
pajaknya masih panjang. Dan kalau kalian tanya, pajaknya tuh berapa sih? Pajak dari BMW X5 ini range-nya itu sekitar 21 sampai 23 juta rupiah, tergantung satu, kalian dari daerah mana, dan yang kedua, kalian terkena progresif atau tidak. Lalu berbicara masalah warranty. Mobil ini adalah NIK 2022. Untuk BMW Service Inclusive atau free maintenance-nya itu berlaku 5 tahun atau 60.000 km. Otomatis mobil ini masih berlaku hingga 2027 untuk mendapatkan paket tersebut. Untuk warranty-nya itu selama 3 tahun. Otomatis mobil ini akan berlaku warranty bawaannya selama sampai 2025. Ya, memang sampai tahun depan saja, tapi kalian tidak perlu khawatir karena kalian membeli di BMW Tunas Certified Pre-Owned, kalian bisa mendapatkannya ditambahkan selama 1 tahun ke depan hingga tahun 2026. Lalu kita berbicara untuk masalah harga dari mobil ini, itu kita buka harga di 1.329.000.000. Iya, dengan uang 1,3 miliar kalian sudah bisa mendapatkan SUV besar Eropa dengan mesin 3000 cc. Itu sangat worth to buy. Dan jangan lupa ya, untuk di generasi ini kalian masih mendapatkan display key yang dicari banyak orang karena versi LCI itu sudah tidak dapat. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkat tentang BMW X5 Pra LCI kali ini. Untuk kalian yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang mobil ini, kalian bisa langsung kontak dan follow media sosial kita, baik Instagram, YouTube, TikTok, website, ataupun menghubungi kita langsung sebagai business consultant. Dan buat kalian nih penonton, mobil apa lagi nih yang pengen kita review, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar karena admin saat ini lagi rajin-rajinnya buka kolom komentar dan balas-balasin komentar kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.